Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membahas tentang bertawakal kepada Allah. Nah, untuk lebih detail lagi tentang pengertian apa itu optimis, apa itu ikhtiar, apa itu tawakal, insya Allah nanti di bab ini, di akhir bab ini akan saya berikan tentang pengertian-pengertian baik itu optimis, tentang optimis ataupun ikhtiar ataupun tentang tawakal. Nah, untuk pertemuan yang berikutnya ini adalah kita mencoba untuk membahas tentang ilmu tajwid. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu pentingnya belajar tajwid. Kenapa penting belajar tajwid? Adalah untuk membaguskan bahasa kita, untuk membaguskan bacaan kita. Kenapa harus bagus bacaan kita? Karena kalau seandainya bacaan yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan yang ditentukan, itu akan bisa merubah makna, bahkan mungkin bisa berubah pengertian, ya. Jadi makharijul huruf harus benar, kemudian juga panjang pendeknya harus jelas, tasdidnya harus jelas, ya. Itu di dalam tata cara membaca Al-Quran. Ya, jadi kalau dikatakan apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Berarti membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah merupakan kewajiban bagi kita. Jangan kita sepelekan. Kita membaca surat Al-Fatihah tidak didasari dengan ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita menggunakan hamzah, alhamdulillahirabbil alamin, maka itu menjadi penyakit. Alamin itu penyakit. Tapi apa yang harus kita baca? Dan alhamdulillahirabbil alamin pakai ain. Nah, oleh karenanya makharijul huruf itu harus jelas, baik itu hamzah maupun ain. Ya. Kalau dulu saya waktu belajar itu diulang-ulang itu. Baba wali babna minal mubni mubaba waliba. A'a wali a'na minal mu'ni mu'a wali a. Bedakan dengan a'a wali a'na minal mu'ni mu'a wali a. Syasha wali syashna minal muslimu syasha wali sya. Thatha wali thatna minal muslimu thatha wali tha. Soso wali sosna minal muslimu soso wali so. Jadi seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menyamakan antara huruf yang ada di Al-Quran dengan ucapan yang kita keluarkan. Inilah pentingnya belajar ilmu tajwid. Kemudian panjang pendeknya. Tidak bisa kita baca dengan semau kita. Kita baca panjangnya, kita pendekkan, kita harusnya pendek, kita panjangkan. Ini pun akan merubah makna. Contoh misalkan tadi berkenaan dengan masalah makharijul huruf. Dan katakan kul huwallahu ahad. Makanlah dia Allah yang esa. Makan. Kenapa? Karena kita mengucapkannya dengan kaf, kul. Yang sebenarnya adalah kul. Katakanlah, kul huwallahu ahad. Katakanlah, dia itu Allah yang esa. Nah, ini fatal sudah. Kita banyak, nggak sedikit, kita sering mendengar orang-orang itu membaca surah Al-Ikhlas itu sembarangan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, bukan kul, tapi qul. Akala yakul itu makan. Ola yakulu itu adalah berkata, berucap. Nah, ini penting bagi kita. Asyraf dengan asraf itu sudah beda. Asyraf itu ada kemuliaan, asraf itu pemborosan, berlebihan. Alamin itu adalah alam, alamin itu penyakit. Jadi makharijul huruf itu harus ada pada diri kita. Ya, harus kita belajar. Pada siapa kita belajar? Di sekolah silakan mau belajar. Ataupun mungkin di rumah, di tetangga ada pengajian, silakan ikut belajar ilmu tajwid. Agar sempurna bacaan kita. Nah, ketika kita sudah hafal, tolong nanti diambil bukunya, diambil Al-Qur'annya, kemudian disamakan. Hafalan kita dengan Al-Qur'an sama enggak nih? Sinnya sin besar atau sin kecil?
hak besar atau hak kecil, ain atau hamzah, itu langsung diakurkan, disamakan. Apakah sudah sesuai antara yang kita ucapkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran? Itu penting bagi kita. Nah, sekarang yang pertama kita bahas adalah tentang hukum ifa. Anfusihim. Anfusihim. Anfus adalah nun sukun bertemu fa. Anak-anakku sekalian, waktu kelas 7, kelas 8, pernah Bapak sampaikan tentang hukum daripada nun sukun atau tanwin. Mungkin anak-anakku sekalian masih ingat. Nah, ya udah berapa kira-kira? Hukum nun sukun atau tanwin. Ya, yang tidak tahu diperhatikan, kemudian ditulis. Ya, didengarkan, ditulis. Hukum nun sukun atau tanwin terbagi 4. Yang pertama, izhar. Yang kedua, idgham. Yang ketiga, ifa. Dan yang keempat adalah iqlab. Nun sukun atau tanwin. Jika kita menemukan di dalam satu bacaan Al-Quran, ada yang berharkat nun, yang bersukun, ya, nun yang bersukun. Kemudian setelah huruf nun yang bersukun, itu ada huruf ifa. Huruf ifa ada berapa saja? Nah, itu nanti tugas kalian adalah mencoba untuk latihan. Ta, dal, jim, dal. Banyak. Ada 15. Jadi huruf ifa ada 15. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Tadi ada hukum nun sukun atau tanwin. Salah satunya adalah izhar. Akan tulis izhar. Izhar halqi namanya. Izhar halqi. Hurufnya ada berapa? Huruf izhar halqi itu ada 6. Yang pertama, hamzah. Kemudian ha besar. Kemudian ain. Kemudian ha kecil. Kemudian ghain. Kha. Jadi ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi yang di dada 2, yang di lak-lakan 2, yang di tenggorokan 2. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu huruf izhar halqi. Nah, setiap kalian menemukan nun yang bersukun di dalam Al-Quran ataupun harakat tanwin. Harakat itu seperti apa? Harakatnya ada 2. Fathah, tain. Fathahnya ada 2. Atau kasroh, tain. Yang baris yang ada di bawah 2 namanya kasroh, tain. Atau yang ada kondenya itu doma, yang ada 2 doma, tain namanya. Setiap kalian membaca Al-Quran dan kalian melihat di situ ada fathatain, kasrotain, domatain, ataupun nun yang bersukun, kemudian setelah itu ada huruf yang tadi Bapak sebutkan, yaitu Bapak sebutkan yang seperti apa? Hamzah, ain, halqi, maka hukum bacaannya adalah izhar halqi. Ya, izhar halqi. Minhu, ada nun sukun, setelah nun sukun ada ha. Minhu, itu izhar halqi salah satunya. Man amana, min nun sukun bertemu dengan hamzah. Man nun bersukun kemudian amana bertemu dengan hamzah. Maka itu pun dikatakan izhar halqi.